Hari ini adalah hari Imlek. Jadi saya ucapkan dulu Sing Chuan Kuai Le. Selamat tahun baru yang bahagia. Ai Ju Gen Sen, jangan lupa cintai terus Tuhan. Dan yang paling disenangi orang yaitu Senti Jian Kang, badan sehat selalu. Dan Wan Si Ru Yi, apapun yang dicita-citakan selalu tercapai. Asal terus andalkan Tuhan. Amin.夜夜光临，唯有你，上帝，是我所需要。因你的同在，有大能大力，引起我一切所求。不只是我，是那盼望泪梦袖。我说祷告祈求的你会拯救，匍匐在你脚前，真心来赞美。因你是主，是我生命的看顾。Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menaikkan pujian ini sama-sama ya, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan
Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sancti Juveniman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 139. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-13. Dan pasal ini ditulis oleh Daud. Suatu hari dia mendapatkan pewahyuan tentang dirinya sendiri, dan kemudian dia menuliskan ini untuk semua kita dapat mengerti. Dan yang ke-13 di situ dituliskan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau di situ yang dimaksudkan adalah Tuhan, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini merupakan bahasa yang puitis. Dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dia bicara soal dirinya sendiri, bagaimana dia melihat perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan kata selanjutnya, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Yang dimaksudkan adalah rahim ibunya. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Dan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, saya nggak tahu kapan Daud menulis ini, Bapak Ibu. Umur berapa dia menulis ini pastinya. Tapi ini merupakan pewahyuan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pengertian yang saya dapat adalah sebetulnya apa yang kita alami sekarang ini Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya. Sebetulnya apa yang kita buat sekarang ini Tuhan sudah tuliskan jauh sebelumnya. Seperti langit dan bumi, kata firman Tuhan. Jauh sekali dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sudah mendesain kita. Dia bahkan kemudian bilang, waktu aku masih dalam kandungan ibuku. Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan kita asal-asalan, Bapak Ibu, atau diciptakan untuk seterusnya menderita. Sebaliknya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita sebagai ciptaannya, sebagai ciptaan yang sangat spesial. Setiap orang pasti memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Walaupun anak kembar tetap ada perbedaannya. Ini yang kita perlu sadari di akhir-akhir ini. Ini yang kita perlu sadari di hari-hari ini. Jangan sampai kita putus asa menghadapi gejolak dunia ini. Pegang bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Pegang bahwa Tuhan masih setia. Tuhan sudah menuliskannya jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, mari kita lihat suatu contoh kejadian di mana Tuhan memberikan sesuatu jauh sebelum tentang apa yang terjadi di puluhan tahun yang akan datang. Kalau kita baca dari Lukas yang pertama ayat 5-25, kita tahu semua cerita tentang Zakaria. Ayat yang kelima dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kalau kita melihat pasangan ini, Bapak Ibu, dikatakan di Alkitab hidupnya benar di hadapan Allah, tidak bercacat. Tetapi apa yang mereka doakan tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Walaupun kalau kita melihat hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan, sudah melakukan segala Taurat Tuhan, tetapi apa yang mereka doakan tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Mereka ingin memiliki anak. Dan singkat ceritanya, malaikat Tuhan memberikan gambaran seorang anak yang bakal disebut Yohanes, yang belum ada sama sekali. Tetapi malaikat Tuhan menggambarkan rencana Tuhan dengan gamblang. Dia kasih gambaran tentang masa depan kepada Zakaria. Istrinya belum lagi hamil, Bapak Ibu. Bahkan Zakaria waktu berdoa dia mikir gimana caranya. Istriku mandul, bayinya belum ada. Tetapi Tuhan sudah melihat, Bapak Ibu.
kita melihat ayat yang ke-18, lalu kata Zakaria kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di sini Zakaria belum percaya. Di ayat yang ke-19 jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk bicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Seolah-olah Gabriel ingin bilang, Gabriel, aku ini sudah lama melayani Tuhan. Artinya aku sudah melihat reputasinya, aku sudah melihat rekornya, aku sudah melihat sejarah. Dari dulu sampai sekarang belum ada aku lihat yang dia firmankan itu tidak jadi. Aku diutus untuk memberitahukan rencananya. Rencana Tuhan sudah pasti akan terjadi dalam hidupmu. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-24. Di situ dikatakan berapa lama kemudian. Nah, ini dia. Berapa lama kemudian istrinya mengandung. Dan di sini di sini kalau kita melihat menuliskan berapa lama itu gampang ya. Tetapi nulisnya enak. Tapi kalau kita menjalaninya Bapak Ibu itu lama. Kata Alkitab berapa lama itu lama Bapak Ibu. Kita nggak tahu berapa lama. Dan selama di situ katakan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Rupanya tidak mempunyai anak pada saat itu, apalagi dia seorang imam, itu merupakan aib Bapak Ibu. Dan hari itu aibnya dihapus oleh Tuhan. Melalui penglihatan Zakaria bertemu dengan malaikat, dia memberitahukan jauh sebelum Yohanes ada dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah melihat ke depan. Kita bisa bayangkan itu. Tuhan sudah menetapkannya jauh ke depan Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya akan membacakan 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dikatakan, ia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Apa masalah kita hari-hari ini? Tuhan itu tetap setia Bapak Ibu. Dan apa yang kita alami sekarang ini, Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya. Sebetulnya apa yang kita buat juga sekarang ini, apa yang kita alami, masalah-masalah di dunia ini sekarang dengan virus COVID-19 ini, Tuhan sudah tahu, sudah tuliskan itu jauh sebelum ada kita di dunia ini Bapak Ibu. Itulah tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau setia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kejadian-kejadian yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau tetap setia Tuhan. Engkau baik kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk kami setiap hari untuk kami dapat bersyukur, berterima kasih kepadamu bahwa Engkau baik kepada kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan menjalani hidup kami, menjalani hari-hari kami. Engkau lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami akan menjalani hidup kami di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sangti 祝福你们，Tuhan Yesus